Selamat pagi anak-anak kelas 8. Bagaimana kabar kalian? Apakah kalian sehat? Astungkare, saya harap kalian sehat. Ingat ya, kalian harus diam di rumah karena diam di rumah itu membantu mengurangi penyebaran COVID-19. Ingat, diam di rumah. Oke? Ayo, untuk mengefisienkan waktu, saya akan lanjut ke materi yang akan saya jelaskan. Nah, ini materi yang akan saya bahas. Yang pertama adalah penerapan pola lantai pada gerak tari. Yang pertama ada unsur pendukung tari tradisional, yaitu ada pola lantai tari tradisional. Pola lantai tari tradisional Indonesia pada prinsipnya hampir sama, yaitu garis lurus dengan garis lengkung. Garis lengkung termasuk pola lingkaran dan garis lurus biasanya membuat segi 4, segitiga atau berjajar. Pola lantai dapat juga dilakukan dengan cara kombinasi antara garis lurus dan garis lengkung. Kombinasi ini dilakukan agar gerak tampak lebih dinamis. Lalu yang kedua itu ada tata rias dan busana tari tradisional. Berikut penjelasan tentang tata rias dan tata busana tari tradisional. Yang pertama yang saya akan jelaskan yaitu tata rias. Tata rias secara umum dapat diartikan sebagai seni mengubah penampilan wajah menjadi lebih sempurna. Rias di dalam tari bukan sekedar bertujuan untuk menjadikan penari menjadi menarik. Tata rias tari mempunyai beberapa fungsi yang benar-benar membantu pertunjukan karya tari menjadi lebih baik. Berikut fungsi tata rias. Yang pertama, menyempurnakan penampilan wajah. Menyempurnakan wajah dilakukan pada penari yang tidak sesuai dengan karakter tari yang dibawakan. Yang kedua, membantu menunjukkan perwatakan atau karakter penari. Yang ketiga, memberi efek gerak pada ekspresi wajah seorang penari di atas panggung. Keempat, memperjelas garis-garis wajah penari untuk mengekspresikan gerak-gerak tari. Yang kelima, memberi nilai tambah keindahan karya tari. Kalian dapat membayangkan hal yang terjadi jika sebuah tarian disajikan tanpa didukung dengan tata rias. Lalu setelah tata rias dan busana, unsur tari tradisional itu ada properti tari tradisional. Guna melakukan sebuah tarian, tentu saja properti menjadi salah satu yang tidak boleh terlepas karena merupakan unsur penting dalam tari. Beberapa tarian daerah mungkin memang tidak membutuhkan properti, namun beberapa lainnya bahkan menamai tarian daerah mereka sesuai dengan nama properti yang digunakan. Misalnya saja tari piring dan tari payung yang berasal dari Sumatera Barat. Kedua tari tersebut sama-sama harus menggunakan properti tari. Setiap daerah pasti memiliki adat istiadat dan ciri khas tertentu, yang mana kemudian ciri khas tersebutlah yang membuat pengaruh besar terhadap gerak atau properti tari yang digunakan. Setelah kita membahas properti tari tradisional, yang keempat itu ada tata iringan tari tradisional. Musik merupakan bahasa universal. Melalui musik, orang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi. Musik sebagai iringan tari dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu iringan internal dan eksternal. Iringan internal memiliki arti iringan tersebut dilakukan sekaligus oleh penari. Contohnya, iringan internal antara lain pada tarian saman, penari menyanyi sebagai iringan sambil melakukan gerak. Iringan internal juga dijumpai pada tari daerah Papua. Penari membunyikan tifa sebagai iringan gerakan.
Iringan eksternal memiliki arti iringan yang berasal dari luar penari. Iringan ini dapat berupa iringan dengan menggunakan alat musik yang dimainkan oleh pemusik atau yang berasal dari tape recorder. Musik iringan tari memiliki fungsi antara lain. Yang pertama sebagai iringan gerak, yang kedua adalah ilustrasi, membangun suasana. Musik iringan tari sebagai iringan gerakan memiliki arti bahwa ritme musik sesuai dengan ritme gerakan. Musik dapat ditabuh secara menghentak, tetapi gerakan yang dilakukan dapat mengalir dan mengalun. Musik iringan sebagai membangun suasana sering dilakukan pada tarian yang memiliki desain dramatik agar suasana yang ditampilkan sesuai dengan tujuan cerita. Baik, bagaimana? Apakah kalian mengerti? Ya, sekian materi yang telah saya berikan tadi. Selanjutnya saya akan memberikan kalian tugas. Untuk tugasnya akan saya share ke grup kelas masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om.